Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk mereview materi bentuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan juga logaritma sebagai dasar dari materi ulangan. Nah, untuk soal nomor 1, di sini nilai X dari X log 27 sama dengan 3 adalah, kalau bentuk seperti ini, ada bentuk logaritma. Ini pahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Jika ada bentuk pangkat, A pangkat B sama dengan C, jika kita rubah menjadi logaritma, dia akan menjadi A log C, sedangkan pangkatnya itu adalah hasil dari logaritma. Berarti kalau ada bentuk logaritma, misal P log Q sama dengan X, gunakan konsep yang di atas untuk merubah jadi bentuk pangkat. Jadi kita ambil A adalah sebagai angka dasar, berarti di sini P-nya. Kemudian C adalah hasil dari perpangkatan, sedangkan hasil logaritma yang B ini adalah hasil dari pangkatnya. Berarti kalau kita lihat hasil logaritma di sini kan adalah X, ini kita jadikan sebagai pangkat. Berarti P pangkat X sama dengan Q. Nah, dari konsep awal inilah kita bisa menjawab soal yang ini. Jika X log 27 sama dengan 3, kalau mau dirubah ke bentuk pangkat, maka akan menjadi X, hasil logaritma adalah pangkat, sedangkan yang di dalam logaritma adalah hasil pangkatnya. Berarti 27 adalah hasil dari pangkat. Jika sudah, sekarang tinggal kita rubah. X pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 27 kalian cari berapa sih dipangkatin 3 supaya jadi 27. 27 itu kan adalah 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sama, kalian coret pangkatnya, jadi dapat nomor 1, X-nya adalah 3. Untuk bentuk yang nomor 2, konsepnya ini juga sama. Nah, namun ada sifat yang harus kalian pahami. Sifat logaritma yang ini kita gunakan. Apabila ada A pangkat B log C pangkat D, sifat yang dari belakang atau pangkat yang dari belakang, D-nya, kita letakkan dia di atas. Sedangkan pangkat yang dari depan, yaitu B-nya, kita letakkan dia di bawah. Jika pangkatnya sudah, sekarang logaritmanya baru bisa kita tulis. Nah, sekarang kita coba jawab soal nomor 2. X-nya adalah 1/7, maka kita masukkan X-nya 1/7 sesuai dengan soal log 49. Nah, 1/7 kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat, itu kan sama saja seperti 7 pangkat 1. Karena bentuknya pecahan, maka gunakan min. Jadi 7 pangkat min 1. Sedangkan kalau 49 itu adalah hasil perpangkatan dari 7 pangkat 2. Nah, gunakan sifat yang ini. Pangkat yang dari belakang kita pindahkan dia ke depan, berarti yang dari belakang adalah 2, pindahkan dia ke depan. Sedangkan pangkat yang dari depan nanti kita pindahkan ke bawah. Pangkat yang dari depan adalah min 1, maka min 1-nya letakkan di bawah. Jika sudah, baru logaritmanya kita tulis, jadi 7 log 7. Nah, jika logaritma sama 7 log 7, ini boleh langsung kita coret, sehingga hasil akhir 2 dibagi min 1. 2 dibagi min 1 dapat nilainya min 2. Untuk contoh nomor 3, diketahui log 2 adalah 0,301 yang diminta log 4. Nah, konsep dasarnya sama. Untuk 4 ini kan adalah bentuk pangkat. Log 4 adalah bentuk pangkat, di mana 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, rumus yang tadi kita gunakan. Jika bentuk pangkat dari belakang, kita pindahkan ke depan. Jadi 2-nya kita tulis, sisanya logaritmanya baru kita masukkan log 2. Nah, jika sudah, log 2 di soal sudah ada. Tinggal kita masukkan 2 dikali 0,301. Hasil perkaliannya 0,601. Jadi sekali lagi ya, pangkat yang dari belakang pindahkan dia ke depan, maka dapat 2-nya di sini. Untuk contoh nomor 4, di sini nilai L adalah A pangkat setengah, B pangkat sepertiga. Kemudian yang diminta berapakah nilai L jika A-nya 100 dan B-nya 64. Nah, kalau kita mau mencari nilai L dengan nilai yang sudah diketahui, A-nya adalah pangkat setengah, B-nya pangkat 1/3,
nilai A dan nilai B ini kan sudah ada. Jadi A dan B-nya kalian masukkan langsung. A-nya adalah 100 disertai pangkat sesuai dengan soal, B-nya 64 disertai pangkat sesuai dengan soal. Nah, cara menghitungnya, lihat pangkat yang bawah. Ini kan 2. Berarti si 100 harus kita rubah berapa sih dipangkatin 2 supaya jadi 100. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau 10 pangkat 2 itu kan nilainya 100. Jadi 100-nya bisa kita rubah menjadi 10 pangkat 2. Jika sudah, baru pangkat 1/2-nya kita tulis. Nah, untuk 64 pangkat 1/3, konsepnya sama. Lihat pangkat yang bawah, yaitu 3. Berarti kalian harus cari berapa sih dipangkatin 3 supaya jadi 64. Berapa pangkat 3 supaya jadi 64. Nah, seperti yang kalian ketahui, 4 pangkat 3 itu nilainya adalah 64. Jadi si 64 kita rubah dulu menjadi 4 pangkat 3. Jika sudah, baru pangkat 1/3-nya kalian tulis. Nah, kita sederhanakan 2 dengan setengah, ini kan 2-nya sama, kita coret. Jadi, dapat 10 pangkat 1. Ini 3 dengan 3 sama, kita coret. Sisanya 4 pangkat 1. Nah, jadi hasil akhir untuk nilai L 10 kali 4 dapat 40. Untuk soal nomor 5 kita coba. Nah, ini bentukannya sama. Untuk bentuk perpangkatan, apabila suatu bentuk pangkat dengan pembagian, ini maka sifatnya pangkatnya kita kurang. Jadi sekali lagi, suatu bentuk pangkat dengan pembagian atau pecahan seperti ini berarti pangkatnya kita kurang. Nah, untuk mengurangkan pangkat, yang bisa dikurang adalah yang satu huruf atau satu variabel. Berarti yang A kita hitung nanti dengan A. Jadi A pangkat min 2 kita kurang pangkat yang di bawahnya, yaitu min 4. Untuk B-nya ini juga sama. B-nya pangkat min 5 dikurang untuk yang di bawah pangkat min 3. C-nya pangkat 3 dikurang dengan pangkat yang di bawah min 1. Jika sudah, ini bisa kita hitung. Min dengan min dapat plus, berarti A-nya min 2 ditambah 4. Min 2 tambah 4 dapat positif 2. Untuk B-nya min dengan min dapat plus, min 5 ditambah 3. Min 5 tambah 3 dapat min 2. Untuk C-nya min dengan min dapat plus, berarti C-nya pangkat 4. Jika sudah nilai A, B, dan C sudah ada, maka bisa kita masukkan. A-nya adalah 4, maka masukkan 4 pangkat 2. B-nya adalah 1/2. Nah, kalau 1/2 sama seperti konsep sebelumnya, jika dia pecahan, maka pangkatnya negatif. 1/2 itu sama saja seperti 2 pangkat min 1. Di luarnya ada pangkat min 2. C-nya masukkan 1 pangkat 4. Nah, yang ini 4 pangkat 2 dapat 16 karena 4 kali 4 ya. Untuk 2-nya, min kali min dapat plus. 1 kali 2 dapat 2. Jadi 2 pangkat 2 dapat 4. 1 pangkat 4 nilainya tetap 1. Untuk hasil perkaliannya, 16 dikali 4 dapat 64. Oke, lanjut untuk contoh nomor 6. Kalau ada bentuk soal seperti ini yang diminta 3 log 9 pangkat P, berarti langkah awal P-nya kita cari terlebih dahulu. Sifat bentuk logaritma. Ketika ada penjumlahan, ini review sifat ya. Ketika penjumlahan A pangkat B tambah A log B tambah A log C, maka nilainya akan menjadi A log B dikali C. Jadi yang kalian harus hitung bentuk belakangnya. Ketika ditambah adalah perkalian. Sebaliknya, ketika bentuknya kita kurang, maka ini sama saja seperti dibagi. Jadi A log B per C. Nah, 2 sifat ini akan kita gunakan. Selain ini, ada juga sifat lainnya, yaitu tadi dasarnya apabila ada bentuk A pangkat B log C pangkat D, ini kan bisa kita tulis D per B A log C. Nah, sekarang kalau di depannya ada suatu bilangan D dikali A log B, pahami pangkat yang dari belakang ini kan kalau di sifat kita pindah ke depan. Sekarang sebaliknya, kalau di depan ada angka, nanti kalau mau dipindah ke belakang ini boleh. Jadi kita tulis A log B
pangkat D. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba. Di soal ada nilai P sama dengan 4 log 8 ditambah 4 log 9 dikurang 2 kali 4 log 6. Nah, untuk bentuk penjumlahan gunakan sifat perkaliannya. Jadi kalau logaritma dijumlah ini sama saja seperti dikali. Jadi 4 log 8 dikali ambil belakangnya saja. Berarti dikali dengan 9. Sedangkan untuk yang ini, gunakan sifat yang bawah. Jika di depan logaritma ada sebuah bilangan, maka bilangan tersebut bisa kita pindah ke belakang dan dijadikan pangkat. Berarti kan 4 log 6, 2-nya pindah ke belakang, jadikan pangkat 2. Berarti ini kalau kita hitung, 4 log 72 dikurang, nah ini 6 pangkat 2 nilainya 6 kali 6 ya, 36. Karena pengurangan logaritma, gunakan sifat yang ini. Maka bentuk yang belakang kita bagi. Jadi 4 log 72 dibagi, cukup ambil belakangnya, yaitu 36. 72 dibagi 36, berarti kan dapat nilainya adalah 2. Nah, ketika sudah bentuk 4 log 2 seperti ini, gunakan sifat yang tadi, yaitu 4 itu kan bisa dirubah ke bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan kalau 2 biasa, itu pangkatnya secara tidak langsung adalah pangkat 1. Nah, gunakan sifatnya. Pangkat dari belakang, pindahkan ke depan. Jadi, 1-nya ke depan, 2 yang dari depan, pindahkan ke bawah. Sisanya 2 log 2. Nah, karena kan 2 log 2 sama, kita coret. Jadi kita punya P-nya adalah setengah. Nah, setelah nilai P kita dapatkan, kita bisa jawab pertanyaan. Di mana untuk pertanyaan yang kita gunakan, di sini kan 3 log 9 pangkat P. Jadi, 3 log 9, P-nya sudah ada, yaitu 1/2. Kita masukkan. Nah, si 9 ini kan bisa dirubah menjadi pangkat, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian baru di luarnya pangkat 1/2-nya kita tulis. Karena sama, kita coret, sehingga sisanya 3 log 3 pangkat 1. Nah, sifat yang tadi, ketika bentuk logaritma depan belakang sama, bisa kita coret, sehingga sisanya adalah 1. Lanjut ke contoh nomor 7. Di sini P-nya sudah ditentukan, maka jika P-nya sudah ada 8, tinggal kita masukkan saja. Jadi, akar kuadrat dari 8 per akar kuadrat, masukkan P-nya 8 pangkat min 6, di luarnya pangkat 3. Dengan pangkat lagi 2/3. Nah, ini ada suatu bentuk akar, bisa kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat. Konsep yang kita gunakan yang ini. Jadi apabila ada A pangkat M, di luarnya ada akar pangkat N, jika kita rubah ke pangkat menjadi A pangkat M, sedangkan pangkat yang dari luar kita letakkan nanti dia di bawah. Nah, konsep inilah yang kita gunakan. Berarti secara tidak langsung, ini kan 8 kalau tidak ada angkanya, sama saja seperti 8 pangkat 1. Ini kan akar kuadrat. Akar kuadrat berarti di luarnya adalah pangkat 2, karena akar kuadrat itu pangkat 2. Nah, kalau sudah, untuk yang bawah, gunakan konsep yang sama. Jadi, 8 pangkat yang di dalam, letakkan nanti dia di atas. Berarti min 6-nya letakkan di atas. Sedangkan pangkat yang dari luar, nanti kita letakkan dia di bawah. Maka kita tulis per 3. Untuk kurung pangkat 2/3. Jika sudah pangkat 2/3-nya, mau kalian masukkan ke dalam pun boleh. Jadi, ini masukkan ke atas 2/3, kemudian masukkan ke bawah. Kalau kita hitung 8 pangkat 1/2, konsepnya jangan lupa kalau dalam kurung, maka pangkatnya harus kita kali. Untuk yang bawah, 8 pangkat min 6/3 dengan dalam kurung, berarti juga harus kita kali. Yang atas kita hitung terlebih dahulu, ini sama bisa kita coret. Jadi dapat 8 pangkat 1/3. Untuk penyebutnya, ini 6 kita bisa coret, berarti dapat 2. Berarti 2 kali min 2 dapat min 4/3. Nah, jika sudah,
Ini kan pembagian dengan angka yang sama, maka bisa gunakan sifat pembagian bentuk pangkat. Ketika dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi 1/3 dikurang pangkat min 4/3. Penyebutnya kan sudah sama-sama per 3. Jadi langsung kalian hitung atasnya saja. Min dengan min kan dapat plus. Jadi 1 plus 4 dapat 5/3. Ketika sudah sampai sini, si 8 kan bisa dirubah menjadi 2/3. 8 itu adalah 2/3. Berarti boleh kalau 8-nya kita ganti menjadi 2/3, baru kita kali dengan pangkatnya 5/3. Kalau sudah ini sama, kita coret sisanya 2/5. 2/5 berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Dapat hasilnya 32. Oke, lanjut untuk contoh nomor 8. Di soal ada akar 6 min akar 3 kuadrat, kemudian dibagi 3 min 2 akar 3. Nah, konsep yang harus dipahami, ini kan ada bentuk kuadrat. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu dengan mencari nilainya. Kalau bentuk akar dikuadratkan dengan tanda penghubung penjumlahan atau pengurangan, maka harus kita kalikan kembali dengan bentuk yang sama. Karena yang dikuadratkan akar 6 min akar 3, maka harus dikalikan kembali dengan akar 6 min akar 3. Nah, cara mengalikannya sama seperti konsep di SMP kelas 2. Dimulai dari yang depan dengan depan dulu. Akar 6 kali akar 6. Ketika akarnya sama, berarti kan kalian hapus. Cukup tulis 6-nya saja. Kemudian, depan dengan belakang. Akar 6 kali min akar 3. 6 kali 3 dapat 18. Karena kan akarnya berbeda, maka 18-nya masih menggunakan akar kuadrat. Jika yang depan sudah, sekarang yang belakang, yaitu min akar 3 dikali akar 6. Akar 3 akar 6 jadi gabung min akar 18. Kemudian belakang dengan belakang, min kali min hasilnya plus 3 akar 3. Nah, karena kan akarnya sama, jadi akarnya kalian hapus. Cukup tulis 3-nya saja. Sekarang sederhanakan, 6 ditambah 3 berarti dapat 9. Ini kan min 1, ini juga min 1. Jadi min 1 akar 18 dikurang 1 akar 18. Jadi sekarang min 2 akar 18. Nah, jika yang ini sudah, sekarang kita pindahkan ke soal. Berarti akar 6 min akar 3 kuadrat senilai dengan 9 min 2 akar 18 per 3 min 2 akar 3. Nah, untuk bentukan yang ini, kita lihat akar 18 ini kan kalau mau disederhanakan boleh, dimana akar 18 senilai dengan akar 9 dikali akar 2. Akar kuadrat 9 adalah 3, jadi 3 akar 2. Maka boleh kalau kita tulis 9 min 2 kali akar 18-nya kita ganti 3 akar 2 per 3 min 2 akar 3. Nah, berarti untuk bentukannya kita punya 9 min 6 akar 2 per 3 min 2 akar 3. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini kan jatuhnya merasionalkan bentuk akar, karena penyebutnya adalah bentuk akar kuadrat. Maka dalam merasionalkan bentuk akar, cukup kalian kali dengan sekawan. Artinya, jika penyebutnya atau yang bawah adalah min, maka kalian kali dengan yang bertanda plus. Maka kalian kali dengan 3 plus 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3. Nah, cara menghitungnya ini sama seperti yang tadi. Jadi, kita mulai ya dari 9 min 6 akar 2 dikali 3 plus 2 akar 3. Dari yang depan dulu, depan dengan depan, 3 kali 9, 27, 9 dengan 2 akar 3, angka dengan angka, jadi 9 kali 2, 18 akar 3. Jika sudah, sekarang yang belakang, min 6 akar 2 kali 3, min 6 kali 3 dapat min 18. Sisanya akar 2. Kemudian min 6 kali 2 dapat min 12. Akar 2 akar 3 dapat akar 6. Nah, karena kan tidak ada yang bisa disederhanakan, akarnya berbeda semua, maka solusinya tinggal kita tulis saja. Jadi
27 plus 18 akar 3 min 18 akar 2 min 12 akar 6. Untuk penyebut yang bawah, nah kalau untuk penyebut sama seperti pertemuan sebelumnya, cukup kalian depan kalikan depan, jadi 3 kali 3 dapat 9, kemudian belakang kali belakang. Belakang kali belakang berarti min 2 kali 2 dapat min 4. Akarnya kan sama, berarti kalian hapus, cukup kalian tulis 3 saja. Nah sekarang kita sederhanakan, 27 plus 18 akar 3 min 18 akar 2 dikurang 12 akar 6, pembaginya per, ini 4 kali 3 dapat 12, jadi 9 dikurang 12 dapatlah min 3, 9 dikurang 12. Nah tahap akhir kita lihat semua angkanya bisa dibagi min 3, jadi semuanya kita bagi min 3. 27 dibagi min 3 dapat min 9, 18 min 3 dapat min 6, akarnya tetap 18 dibagi min 3 dapat plus 6, akarnya tetap, min ketemu min dapat plus 12 dibagi 3 dapat 4, akar 6. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Untuk contoh nomor 9, nah di sini bentuk pembagian dari pangkat konsepnya sama. Jika suatu pangkat dibagi cukup kita kurang, jadi A pangkat min 1 dikurang dengan min 3, B pangkat min 4 dikurang dengan min 2, C nya min 3 dikurang dengan 1. Nah ini kita masukkan, A nya min dengan min dapat plus, berarti min 1 plus 3, min 1 plus 3 dapat 2, B nya min dengan min dapat plus, min 4 tambah 2 dapat min 2, C nya min 3 dikurang 1 dapat min 4. Nah bentukannya jika sudah seperti ini, A, B, C nya tinggal kita masukkan. A nya adalah 24 pangkat 2, B nya masukkan 6 pangkat min 2, C nya masukkan 2 pangkat min 4. Nah karena 24, 6, dan 2 ini semua berbeda, maka tidak bisa langsung kita hitung. Solusinya si 24 ini, 24 kan kalau kita sederhanakan bisa, dimana 24 kita bagi 2, 12 dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3, jadi 24 bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah 24 nya kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 3 dikali 3, terus baru di luarnya kita tulis pangkat 2 nya. Untuk 6 pun sama, 6 itu adalah hasil dari 2 kali 3, baru di luarnya kita tulis pangkat min 2, di sampingnya 2 pangkat min 4. Jika sudah, pangkat di dalam kurung sifatnya adalah perkalian, jadi sekali lagi pangkat dalam kurung maka dikali, berarti kalau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, dikali 3 tutup kurung pangkat 2, maka 2 pangkat 3 nya ini harus kita kali dulu dengan 2, 3 kali 2 berarti kan dapat 6, sampingnya 3 nya pun sama, harus dimasukkan 2 nya, jadi 3 pangkat 2, jadi masukkan 2 ke depan, masukkan 2 ke belakang. Nah jika sudah, yang samping pun sama, ini kan min 2, masukkan dia ke dalam, jadi min 2, 3 nya dengan pangkat min 2 sama, masukkan ke dalam, baru yang paling ujung min 4. Nah karena bentuknya sekarang sama, maka berlaku sifat perpangkatan. Untuk yang pangkatnya sejenis, ketika dikali maka itu adalah penjumlahan, jadi 2 pangkat 6 ditambah min 2 ditambah min 4, jadi hitung yang sejenis dulu, kemudian lanjut 3 nya, 3 pangkat 2 ketika dikali maka ditambah dengan min 2. Sekarang kita hitung 2 nya, 6 dikurang 2 dapat 4, 4 dikurang 4 dapat 0, 3 nya juga sama, 2 dikurang 2 dapat 0. Nah ingat, ketika ada A pangkat 0 nilainya adalah 1, jadi 2 pangkat 0 nilainya adalah 1, 3 pangkat 0 nilainya adalah 1, jadi 1 kali 1 dapat 1. Contoh nomor 10. Nah kalau menemukan bentuk logaritma seperti ini, pertama kalian lihat dulu angka yang paling depan atau basisnya. Ini 3, ini 5, ini 6, semuanya kan berbeda.
Maka solusinya, kalian lihat depan dan belakang ada nggak sih yang sama? Kalau kita lihat ini depannya 3, belakangnya 3. Nah, ini kan sama. Maka bisa kalian gunakan sifat perkalian. Untuk sifat perkalian, ketika ada A log B dikali B log C, jika depan belakang sama, bisa kalian coret. Sehingga cukup tulis A log C atau yang depan dengan yang belakang saja. Maka kita bisa terapkan jadi 5 log 3 dikali 3 log 2. Kalau kita gunakan sifat, ini kan sama. Berarti kita coret, sisanya 5 log 2. Jadi 5 log 3 harus di depan. Loh, kenapa? Karena kan 3-nya harus disamakan dengan yang 3 ini. Kalau 3 log 2 di depan, ini 5-nya di belakang, maka nggak sama, 2 sama 5. Maka solusinya, 5 log 3 harus di depan, baru setelah itu 3 log 2. Tujuannya supaya depan dan belakangnya sama. Nah, 5 log 3 tadi nilainya adalah B, 3 log 2 nilainya adalah A. Jadi kita punya persamaan yang baru, yaitu 5 log 2 adalah B kali A. Jika sudah seperti ini, kemudian ada lagi sifat yang bisa kita gunakan. Sifat yang bisa kita gunakan adalah ketika ada A log B, ini bisa kita rubah menjadi X log B per X log A. Nah, X ini apa? X ini adalah sembarang bilangan yang bebas kita gunakan. Coba, kalau kita lihat, untuk menentukan X-nya, ini kan 3, kemudian 5, dan ini 5. Ambil yang paling banyak. Nah, yang paling banyak kan 3, 5, 5,